Masih di 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Segera melanjutkan program siar berikutnya. Sobat RPK 100.6, pilihan terbaikmu. Segera kita ikuti Odah Bekesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara Odah Bekesah pagi ini bersama saya Dea yang akan menemani Sobat RPK 100.6 FM dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita Odah Bekesah, Wadah Etam Kesah-Kesah Segalanya. Sobat RPK, di era digital seperti saat ini, pelayanan publik dituntut untuk semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital kini hadir dari jajaran Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, yaitu aplikasi Pantau BPKB Etam. Lantas bagaimana sistem kerja aplikasi ini? Apa manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan sejauh mana inovasi ini mendorong transformasi pelayanan publik di wilayah Kutai Kartanegara? Dan untuk membahasnya lebih dalam dengan tema kita pada pagi hari ini, inovasi pelayanan publik berbasis digital, Pantau BPKB Etam, sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang luar biasa, yaitu AKP Ahmad Fandoli SIK selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kuta. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Fandoli. Saya panggilnya gimana nih Pak? Atau AKP ini? Pak aja, Pak. Oke, siap. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik ya Pak. Baik. Ini kan terkait aplikasi Pantau BPKB Etam ini kan baru diluncurkan ya Pak ya. Dan sebenarnya apa latar belakang lahirnya inovasi Pantau BPKB Etam ini Pak? Oke, yang melatar belakangi lahirnya inovasi ini adalah kita lihat wilayah Kukar ini kan sangat luas ya. Iya. Wilayah Kukar sangat luas, kemudian jarak tempuh dari antar kecamatan ini sangatlah panjang, lama. Kemudian Kota Bangun ke Tenggarong juga jauh, ya kan. Maka dari itu kami dari Satuan Lalu Lintas berinisiatif memberikan solusi inovatif berbasis digital yaitu Pantau BPKB Etam. Yang dimana inovasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat ketika melakukan pengurusan BPKB. Biasanya kalau masyarakat itu mengurus BPKB, untuk mengeceknya saja dia harus datang dulu. Ya kalau BPKB-nya sudah jadi. Kalau belum, dia kan otomatis balik dengan tangan kosong. Nah, terkadang itulah yang menjadi komplain daripada masyarakat. Itu yang mendasari. Jadi inovasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat ketika pengurusan BPKB. BPKB. Dan apa saja manfaat yang bisa langsung dirasakan masyarakat Pak? Manfaatnya yang pertama pasti masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik untuk mengecek bagaimana sih proses BPKB saya, udah selesai apa belum. Masyarakat hanya perlu mengecek melalui website, buka di HP, ketika sudah selesai datang, ngambil, sudah selesai. Nah, jadi masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik, hanya untuk mengecek BPKB-nya sudah selesai apa belum. Seperti itu. Mempermudah masyarakat sendiri ya Pak ya. Dan fitur apa saja yang tersedia di aplikasi ini Pak? Nah, jadi kalau aplikasi ini bukan aplikasi ya, ini masih di dalam website kami. Masih dalam website, jadi untuk memudahkan masyarakat, kami masukkan di website Satlantas, yang dimana website ini berisikan tentang informasi terkait lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satunya Pantau BPKB Etam, yang dimana manfaat langsung dari program ini untuk memudahkan masyarakat ketika mengecek proses rubentina dan mutasi masuk. Apa sih itu rubentina? Rubentina itu rubah bentuk, ganti warna. Kemudian mutasi masuk itu perpindahan berkas dari kota lain menuju Kabupaten Kutai Kartanegara. Atau mungkin contoh aslinya, misalkan orang beli mobil dengan plat Jakarta, kemudian dipindahkan ke
wilayah Kutai Kartanegara, nah, itu prosesnya bisa dipantau melalui pantau BPKB Etam, begitu. Wih, luar biasa sekali ya. Dan untuk masyarakat, mungkin ada masyarakat masih yang belum tahu nih Pak, ini bagaimana kita mengakses pantau BPKB Etam sendiri Pak? Nah, untuk cara mengaksesnya sangat mudah. Masyarakat hanya perlu membuka searching Google dengan www.satlantaskukar.net. Kemudian di situ ada menu pantau BPKB Etam. Selanjutnya bisa diklik. Nah, setelah diklik nanti bisa dimasukkan nomor polisi kendaraannya. Setelah dimasukkan nomor polisi kendaraan, klik searching atau track di situ. Nah, nanti akan muncul prosesnya sudah sampai sejauh mana. Ketika sudah selesai, baru bisa diambil. Jadi tidak perlu lagi mengecek atau mungkin telepon sana, telepon sini, hanya untuk menanyakan, oh BPKB saya sudah selesai belum ya? Iya. Yang sering terjadi kan masyarakat merasa pelayanan ini lama, kemudian merasa dipimpong mungkin. Ya. Jadi kami ambil peluang dari situ, memberikan solusi inovatif. Iya. Dan itu biasanya BPKB itu untuk jadinya berapa lama Pak? Biasanya kalau dalam pelayanan itu karena Kukar ini pengurusannya banyak ya, mungkin sekitar jarak 2 minggu sampai 1 bulan mungkin sudah selesai. Sebenarnya juga tidak lama banget ya, karena kan memang Kukar ini luas sekali Pak ya. Dan kemudian untuk mungkin orang-orang tua yang kurang mengerti teknologi nih Pak, bagaimana Pak untuk mengakses pantau BPKB ini Pak? Kalau menurut saya ini sangat mudah. Kalau memang dari orang tua tidak tahu, coba ditanyakan ke anaknya mungkin untuk mengecek, daripada jauh-jauh dari kecamatan seperti Tabang, Kota Bangun, Kenohan. Sayang kalau hanya ke Tenggarong untuk mengecek BPKB saya udah selesai apa belum. Kecuali orang itu ada tujuan lain atau bermaksud liburan atau ketemu keluarga di Tenggarong, sekalian ngecek gak apa-apa. Tapi setidaknya kalau memang belum tahu ya mungkin minta tolong sama yang lain. Kan aksesnya gampang juga lewat HP kan. Begitu. Berarti kita langsung bisa buka di Satlantas ya Pak, www.satlantaskukar.net. Baik, .net. Dan itu mudah sekali Sobat RPK untuk mengeceknya ya. Tadi saya juga sudah coba Pak. Kami pikir ada di aplikasi, ternyata sangat mudah sekali, cuman di browser. Karena untuk kita tinggal ketik, kita masukkan nomor polisi langsung keluar. Dan apakah data pribadi pengguna dijamin keamanannya dalam pantau BPKB Etam ini, Pak? Iya, di situ data yang tercantum adalah data pribadi seperti nama, kemudian NIK, dan alamatnya. Iya. Kemudian di situ ada data untuk data kendaraannya, data kendaraan dari masyarakat tersebut. Dan kemudian apakah aplikasi ini terintegrasi dengan sistem Samsat atau instansi terkait lainnya, Pak? Oh, belum ada terintegrasi dengan yang lain. Jadi inovasi ini memang murni dari Satlantas Polres Kukar. Jadi masih berdiri sendiri, dan harapan saya inovasi ini bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain yang memang wilayahnya sangatlah luas. Iya. Jadi masyarakat kadang susah untuk mengecek, ya kita kasih contoh terlebih dahulu. Kalau bisa, kalau memang adaptif di daerah itu ya silahkan digunakan. Iya. Seperti itu. Dan ini yang pertama di Kaltim. Di Indonesia. Di Indonesia, luar biasa sekali, yang pertama di Indonesia nih Sobat RPK. Luar biasa sekali Polres Kukar untuk pantau BPKB Etam ini. Dan sejauh ini Pak, bagaimana respon masyarakat terhadap pantau BPKB Etam sendiri? Kalau respon dari masyarakat ya sejauh ini masih, alhamdulillah masih positif ya. Karena kan inovasi ini kan bukan hanya untuk kesenangan kita dari Satuan Lalu Lintas sendiri, atau mungkin bukan hanya untuk menaikkan pamor atau simpatik dari masyarakat, tapi memang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Sangat bermanfaat, karena proses rubentina dan mutasi masuk bisa dilihat dari inovasi ini. Begitu. Dan kemudian adakah data atau indikator keberhasilan yang bisa dibagikan sejak aplikasi ini mulai digunakan? Data indikator mungkin untuk saat ini belum ada ya. Saat ini belum ada, tetapi sampai sekarang juga sudah banyak masyarakat yang mengakses itu, kemudian menggunakan pantau BPKB Etam sebagai sarana informasi dan mengambil BPKB ya on time. Tidak ada lagi numpuk-numpuk berkas di kami di kantor Satlantas itu, tidak ada.
Jadi BPKB selesai langsung diambil. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali dan menarik sekali tentang pantau BPKB hitam ini. Kita jeda sejenak dulu Pak. Kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Sobat, perjalanan yang aman dimulai dari kondisi fisik yang prima. Jangan ragu untuk berbagi tugas mengemudi dengan teman atau menggunakan transportasi umum jika Anda merasa lelah. Berkendara adalah tanggung jawab besar, namun tahukah Anda bahwa mengemudi dalam keadaan ngantuk bisa berbahaya? Ketika kita merasa lelah, konsentrasi kita menurun, reaksi menjadi lambat, dan risiko kecelakaan meningkat. Bahkan ngantuk bisa membuat kita tertidur di belakang kemudi. Jika Anda mulai menguap, sulit fokus, atau merasakan pandangan kabur, itu saatnya untuk berhenti. Lakukan langkah-langkah berikut. Berhenti di tempat yang aman, istirahat sejenak, atau cari tempat untuk tidur. Keselamatan Anda adalah terpenting. Jangan biarkan ngantuk mengganggu perjalanan Anda. Waspada dan tetap fokus saat berkendara. Sobat pengendara cerdas, setiap langkah di jalan raya adalah pilihan keselamatan. Apa yang kamu lakukan hari ini menentukan keselamatan semua orang. Penting untuk waspada dan fokus saat berkendara. Jangan tergoda oleh telepon genggam atau pesan teks. Jaga jarak aman dan patuhi aturan lalu lintas. Keselamatan bukanlah pilihan, tapi sebuah keharusan. Jaga keamanan di jalan raya. Bersama kita bisa menciptakan lingkungan berkendara yang aman. Duh mas, asap ini loh. Asap apa toh mbak? Itu loh mas, rokoknya tuh loh. Santai aja kali mbak. Ini kan fasilitas umum mas, mbok ya jangan ngerokok sembarangan toh, dilarang. Sopo sing larang memang? Itu loh, dilarang merokok. Wah mas ini angel iki, gak bisa baca tak? Itu loh tulisannya, kasihan mbaknya sampai gak bisa napas. Jangan diulangi lagi ya mas, lain kali. Wes, maafin ya mbak, saya salah. Hormati orang lain, jangan merokok di tempat atau fasilitas umum karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Segar nih kelihatan hari ini. Apa rahasianya nih? Biasa mahal aku nih lagi fokus dengan pola hidup bersih mah. Aku tahu nih, kebiasaan bersih tuh bujur penting untuk kesehatan etam juga. Wadah yo, bujur juga. Aku ranyak bener dengar tentang itu tuh. Tapi kemak juga kadang yo, pola hidup bersih tuh penting setidaknya tuh nah. Jadi gak nih kupadahi ya wak yo. Pola hidup bersih itu bisa mencegah banyak penyakit. Misalnya awak basuh tangan gak tuh aja tuh sebelum makan, itu aja udah bisa ngelindungi etam dari bakteri dan virus. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang bersih-bersih gak tuh terus awak jadikan rutinitas sehari-hari. Oh jadi gak tuh yo kunci utamanya tuh basuh tangan aja udah bisa ngurangi risiko penyakit. Iya bujur. Di tuh mah jua yo jaga kebersihan rumah tuh penting. Makanya besapu tuh ngepel. Lingkungan bersih tuh bantu etam juga ngerasa lebih nyaman. Sama ngecegah juga penyakit tuh ada di sekitar rumah etam. Oh jadi dengan rancak kebiasaan-kebiasaan halus ini nih hidup etam tuh lebih sehat dan kehindar gitu yo dari masalah kesehatan. Iya dipadahi ngeyel karena nih pola hidup bersih tuh dia hanya soal kebersihan fisik tapi lingkungan juga. Bahkan tuh jaga keseimbangan hidup etam biar tubuh etam tuh sehat dan bugar gak tenang. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara. The songs that make you
100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Baik, Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama AKP Ahmad Fandoli SIK dengan tema kita pada pagi hari ini, inovasi pelayanan publik berbasis digital, pantau BPKB Etam. Dan lanjut Pak, dan Ya, lanjut. di harapan untuk kedepannya nih Pak, apakah ada rencana pengembangan aplikasi pantau BPKB Etam ini Pak? Harapan kedepannya terkait pengembangan inovasi ini ya pastinya kami kepingin inovasi ini bisa terkoneksi dengan jaringan daripada ERI. Tapi nanti ada beberapa pertimbangan terlebih dahulu, pasti kan akan kami rapatkan terlebih dahulu. Apakah inovasi ini berdiri sendiri atau mungkin nanti dikonekkan dengan inovasi yang lain. Yang ditakutkan karena nanti kebocoran data, Iya. yang ditakutkan kan itu. Jadi mungkin kami akan rapatkan kembali. Yang pasti harapan saya ke depan, inovasi ini bisa bermanfaat langsung terhadap masyarakat. Jadi kalau misalkan ini bisa disosialisasikan sampai ke ujung Kutai Kartanegara, mungkin jadi bisa menyeluruh, masyarakat tahu semua terkait inovasi ini, itu akan lebih bermanfaat dan sangat menolong masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang sangat jauh. Yang di kota saja mungkin sangat terbantu, apalagi yang jauh. Iya. Pasti sangat terbantu dengan adanya inovasi ini. Iya. Dan apakah sudah ada sosialisasi ke desa-desa gitu Pak, atau ke kecamatan-kecamatan? Oke, kalau sosialisasi, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan para Babin Kaptipmas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi untuk inovasi pelayanan publik ini nanti dari Babin-Babin lah yang mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di desa-desa masing-masing. Jadi Babin berperan aktif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut. Sehingga pengetahuan atau mungkin publish daripada inovasi ini bisa menyeluruh ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, luar biasa sekali. Dan hari ini dimulai dengan Ops Mahakam ya Pak ya? Operasi Patuh. Operasi Patuh Mahakam 2025. Iya. Dan pelaksanaan operasi ini dimulai kapan dan hingga kapan Pak? Kalau Operasi Patuh Mahakam akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai tanggal 27 Juli 2025. Kurang lebih kegiatan ini dilaksanakan selama 14 hari. 14 hari. Dan tujuan dari digelarnya Operasi Patuh Mahakam sendiri ini apa Pak? Tujuannya yang pasti yang pertama adalah meningkatkan ketertiban masyarakat yang berkendara di jalan raya. Yang kedua, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Karena seperti kita tahu bersama ya, kita lihat ya, di daerah-daerah di Mangkurawang seperti itu banyak pengendara yang dia menyepelekan jarak tempuhnya. Kalau misalkan ditegur, dia pasti menyampaikan, udah Pak, dekat aja. Padahal pentingnya kelengkapan berkendara ini seperti helm itu sangat penting. Kadang masyarakat itu lalai, melalaikan hal tersebut, begitu. Dan untuk yang seperti Bapak bilang tadi yang jaraknya dekat itu bagaimana menindaknya Pak? Nah, kalau kami ketika menemui hal tersebut, yang pertama pasti akan kami tegur ketika strong point pagi. Yang kedua, di dalam pelaksanaan operasi ini sudah pasti akan kami tindak tegas, langsung kami tilang. Langsung berarti mau jaraknya dekat mau jauh langsung ditilang ya Pak? Ya, yang pasti ketika berkendara wajib
dilengkapi helm, kemudian surat-surat berkendara wajib dibawa, kemudian jangan sampai ada anak di bawah umur atau pengendara yang belum memiliki SIM itu mengendarai kendaraan. Itu tidak boleh, itu melanggar. Begitu. Dan apakah di Kulkarni juga banyak anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor yang tanpa pengaman, Pak? Kalau menurut saya, kasat mata masih ada. Kalau dibilang banyak, enggak. Tapi masih ada. Terkadang mereka melakukan hal tersebut di jam-jam tertentu. Misalkan jam 10 malam, 10 ke atas. Itu pasti rata-rata anak-anak yang keluar atau anak muda yang keluar. Itu pasti satu, tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm. Nah, dan kali ini di operasi ini pasti akan kami tindak tegas kalau misalkan menemui hal tersebut. Dan kemudian apa saja pelanggaran yang menjadi sasaran utama dalam operasi Mahakam 2025 ini, Pak? Dalam operasi Patuh Mahakam 2025 ini ada 7 prioritas pelanggaran. Yang pertama itu untuk pengendara yang berkendara menggunakan ponsel, sambil menggunakan ponsel. Itu tidak boleh. Yang kedua adalah pengendara yang mengendarai motor di bawah umur. Jadi masih belum memiliki SIM, itu sudah mengendarai kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Yang ketiga, berboncengan lebih dari satu. Karena motor ini ukurannya juga kecil, ya, jadi boncengannya cuma satu, tidak boleh 3 orang di situ. Kemudian yang keempat, itu pengendara motor yang tidak menggunakan helm SNI atau standar. Yang kelima, pengemudi dalam pengaruh alkohol. Yang keenam, itu pengemudi yang melawan arus atau melanggar rambu. Yang ketujuh, itu pengemudi yang berkendara melewati batas kecepatan. Itu tidak boleh. Itulah yang menjadi 7 prioritas sasaran daripada operasi Patuh Mahakam tahun 2025 ini. Dan apakah ada pelanggaran lalu lintas yang langsung dikenai sanksi tilang elektronik, Pak? Kalau sanksi tilang elektronik pasti akan kita terapkan, yang dimana etle ini kan masih berfungsi. Pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata seperti anak berkendara di bawah umur, kemudian berboncengan lebih dari satu, ya, tidak menggunakan helm, itu sudah pasti akan ditindak melalui etle. Yang dimana etle ini tempatnya di Pulau Simpang 3 Pulau Kumala itu ada ya, etle-nya di situ. Pasti itu masih penindakannya masih terus berlangsung. Dan apakah operasi Patuh Mahakam ini hanya di satu titik atau memang tersebar, Pak? Rencana saya nanti Rengiat sudah kami buat untuk pemeriksaan kendaraan atau penertiban pengendara bermotor ini akan kita laksanakan bukan hanya di lingkup kota saja, tetapi di kecamatan-kecamatan kami nanti juga akan melaksanakan penertiban di situ, yang dimana tujuannya untuk menertibkan masyarakat yang lama sudah tidak kita sentuh. Jadi supaya mereka ingat bahwasanya untuk kita berjalan atau berkendara di lalu lintas ini harus tertib berlalu lintas. Kelengkapan pribadi, kemudian kelengkapan berkendara harus tetap dilengkapin supaya kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Baik. Dan berarti ini operasi Patuh Mahakam ini di seluruh wilayah Kutai Kartanegara, bukan hanya di Tenggarong saja, Pak? Ya. Khususnya kalau di Kabupaten Kutai Kartanegara akan kita laksanakan seperti di Kecamatan Luakulu, Lojanan, Anggana, Muara Jawa, Samboja. Itu pasti nanti kita akan melaksanakan pemeriksaan kendaraan di situ. Dan ini kan sebelum memang ada operasi Patuh Mahakam ini yang apakah memang langsung ditindak di jalan, Pak, ketika ada pelanggaran di jalan tidak memakai helm itu langsung bisa di-stopkan, Pak? Bisa. Jadi untuk teknisnya itu ada stasioner sama mobile. Ketika stasioner kita biasanya di satu tempat menentukan satu titik. Untuk mobilnya itu personel dari Satlantas itu biasanya melaksanakan patroli. Patroli di sekitaran kota maupun di daerah-daerah tertentu yang ketika dia menemukan masyarakat ini melanggar atau sesuai dengan 7 prioritas tadi itu ditemukan di jalan, itu langsung ditindak, langsung ditilang. Langsung, berarti memang sudah ada aturannya, Pak, ya? Iya, sudah ada. Dan mungkin untuk masyarakat yang masih awam kan, kok apa sih kadang anggapan mereka kok apa sih kok tiba-tiba mengejar gitu, Pak? Berarti kan memang ada aturannya memang seperti itu ya, Pak, ya? Baik, dan luar biasa sekali. Dan kemudian
apa langkah-langkah sosialisasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat sebelum operasi ini dimulai, Pak? Untuk langkah-langkah sosialisasi jauh belakang hari sudah di bulan Februari sudah kami laksanakan operasi keselamatan yang dimana operasi ini operasi simpatik yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Kemudian dalam jangka dekat ini kami dari Satuan Lalu Lintas juga sudah melaksanakan sosialisasi melalui flyer, kemudian pemasangan spanduk terkait pelaksanaan operasi Patuh Mahakam 2025 ini, dan juga sebelum pelaksanaan sosialisasi sudah kami sosialisasikan ke media sosial yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Baik, luar biasa sekali. Dan kemudian bagaimana penanganan terhadap pengendara yang belum memiliki surat-surat lengkap, Pak? Kan kadang di jalan tuh nggak kelihatan ya, Pak, ya kan kita pakai helm lengkap, terus lampu nyala segala macam, spion lengkap. Tapi kan kita tidak pernah tahu surat-suratnya lengkap atau tidak gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Nah, kalau untuk surat-surat ini kan ada STNK dan SIM. Iya. Nah, kalau STNK itu sudah pasti ketika kita ingin mengendarai motor di jalan raya sudah pasti harus dilengkapi sama surat STNK itu ya. Iya. Kemudian untuk SIM ini kan untuk anak di bawah umur kan tidak boleh, iya, memang. Belum boleh memiliki SIM. Karena itu ada batasan umurnya, harus di atas umur 17 tahun di situ. Iya. Untuk SIM. Jadi kalau kita dari Satuan Lalu Lintas menemui hal tersebut, iya, ya tidak ada kata kompromi, langsung kita tindak di situ. Langsung kita tindak di situ. Dan itu bagaimana mengetahuinya, Pak? Selain apa? Kan dari ini tidak terlihat, apalagi pas di jalan kan tidak terlihat. Itu bagaimana dari Satlantas sendiri menanganinya, Pak? Kita melihat biasanya kita berhentikan terlebih dahulu. Ya. Kita berhentikan terlebih dahulu, kemudian kita tanya suratnya sudah ada SIM belum? Ya. STNK-nya mana? Ketika dia tidak memiliki SIM atau belum punya SIM, itu akan kelihatan di situ. Atau mungkin dia mungkin masih di bawah umur, katakanlah 15 tahun atau masih SMP, mungkin kan banyak juga. Kan terlihat dari wajah, kemudian dari cara dia menghadapi polisi seperti apa, kan terlihat di situ. Dan untuk selama ini menangani itu, apakah ada yang masyarakat yang beralasan yang aneh-aneh gitu, Pak, untuk menghindari penilangan, Pak? Oh, ada, pasti. Ketika kita melaksanakan razia stasioner di satu tempat itu, sudah pasti masyarakat itu mungkin ada yang putar balik melawan arus, mungkin ya justru hal tersebut malah membahayakan dia. Takutnya ketika dia putar balik melawan arus lalu lintas, takutnya malah tabrakan sama yang lain. Iya. Kemudian ada yang pura-pura berhenti seolah-olah dia parkir di situ, ada juga yang berhenti melipir ke pinggir, dia seolah-olah lagi beli apa. Iya. Itu banyak. Nah, itu bagaimana, Pak, menyikapinya, Pak? Ya, pada intinya kami dari Satuan Lalu Lintas intinya kan ingin menertibkan masyarakat. Tidak ada hal lain atau maksud dan tujuan lain ketika kami melaksanakan razia ataupun pemeriksaan kendaraan secara stasioner itu untuk kepentingan pribadi tidak ada. Intinya kami ingin masyarakat ini lebih tertib lagi dalam berkendara. Baik, luar biasa sekali. Dan menarik sekali ini, Pak. Kita akan jeda lagi dulu, kita akan kembali lagi. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Kak, aku berangkat dulu ya. Iya, Dek. Emang ndak kemana garang awak? Cuma sumat mas itu ke muka, ada yang ndak dibeli nih. Ya. Tumat-tumat mana helm awak nih? Ih, situ mahal ya, gak lebih helm, ha.
Leh, ndak jauh kah, ndak parah kah? Awak di situ Semat Mahaka tetap pakai helm tuh wajib hukumnya. Ada, parak mahas itu. Harus rapat-rapat gala helm. Dah, nak pergi dulu. Leh, mucil kadang dipadahi. Jangan ya, Dek ya. Bahaya menon dia pakai helm tuh. Ya hak, semat. Sobat, helm merupakan salah satu perlengkapan yang harus digunakan ketika sedang berkendara. Menggunakan helm ketika berkendara merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan demi keselamatan Anda. Sobat pendengar, di tengah kesibukan hidup dan kemajuan teknologi, kita mungkin seringkali melupakan satu hal sederhana tetapi penting, yaitu menghormati orang yang lebih tua, baik itu orang tua, kakek, nenek, atau orang dewasa lainnya. Dengan menunjukkan sopan santun, seperti memberi tempat duduk, mendengarkan dengan penuh perhatian, atau bahkan hanya sekedar menyapa dengan ramah, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan saling mendukung. Bayangkan, jika kita semua saling menghormati dan bersikap sopan, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih penuh kasih sayang. Sopan santun bukan hanya sekedar perilaku, melainkan cerminan dari karakter kita. Mari kita jaga nilai-nilai ini dalam keseharian kita. Berikan senyum, berbicara dengan lembut, dan tunjukkan rasa hormat kepada mereka yang lebih tua. Karena dengan cara itu, kita membangun masyarakat yang lebih harmonis dan penuh perhatian. Selamatkan jiwamu dan orang terdekatmu dari bahaya narkoba. Awas narkoba. Sobat, tahukah Anda bahwa narkoba bukanlah solusi? Sebaliknya, narkoba adalah pintu masuk menuju bahaya yang tidak terduga. Menggunakan narkoba tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi orang-orang terdekat di sekitar kita. Bayangkan bagaimana hidup Anda bisa berubah jika Anda terjerat dalam lingkaran narkoba. Kehilangan masa depan, kehilangan cinta, kehilangan semua yang Anda cintai. Temukan kegiatan yang positif dan hobi yang sehat untuk mengisi waktu luang Anda. Ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang bebas dari narkoba. Bersama kita bisa menjaga diri kita dan mereka yang kita sayangi dari bahaya narkoba. Selamatkan jiwamu dan orang terdekatmu dari bahaya narkoba. Awas narkoba. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara. Audi, tahu nih Wak, kemarin aku dapat tawaran kerjaan nih. Iya kah? Selamat yo, tapi kenapa mau tegak itu? Kok tegak sawam tegak itu nah? Sebenarnya aku tuh kemak masih, tapi ini kan kesempatan yang poreo. Juga banyak perubahannya tuh, jadi kemak dan takut gitu aku bisa memenuhi ekspektasi orang. Oh, paham aku nih. Memang gak tuh perubahan tuh nyawani, tapi diingat aja kesempatan tuh sekali maha jua, mana berharga lagi. Jadi kadang-kadang kita tuh harus berani gak tuh nah maju gak tuh nah aja no di sini mah di zona nyaman, gak mana ona dapat yang lebih baik. Oh iya, bujur juga yo. Kadang kan aku nih terlalu fokus gitu yo pada ketakutan kegagalan gitu. Dan sampai diingat gitu bahwa setiap kesempatan tuh ada peluang juga untuk belajar dengan berkembang. Ya, bujur, apa lagi kesempatan tuh jendela menuju masa depan atam yang lebih indah. Mun awak gak nih mah dik tahu apa yang terjadi, dik bisa. Tapi yang pasti awak tuh dik akan pernah tahu mun awak dik coba. Iya bujur juga. Aku jadi inget nih bunyi pepatah juga. Kesempatan tuh dik bakalan datang 2 kali. Jadi aku harus memanfaatkan hak nih sebaik mungkin meskipun ada resikonya. Bujur, mun daripada bujur tuh bujur, jangan sampai sawan tuh ngehalangi awak melangkah. Allah aja kesempatan tuh. Semangat, pede aja bunyi orang Tuhan. Makanya tantangan tuh dihadapi biar jadi perjalanan awak tuh jadi seru gak tuh sampai ke tujuan.
Wah, makasih yo dan dukungannya nih. Aku merasa lebih siap nih menghadapi kesempatan ini. Aku nak coba juga sebaik mungkin dan belajar kan dari setiap pengalamannya nih. Balai santai aja, tegak dengan siapa. Ingat aja setiap langkah kecil awak tuh, langkah halus awak tuh bisa jadi pertumbuhan yang baik mun awak pede. Jadi bisa kok awak tuh. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama AKP Ahmad Fandoli dengan tema kita pada pagi hari ini, inovasi pelayanan publik berbasis digital pantau BPKB Etam. Dan kemudian titik-titiknya nih, apakah kita boleh tahu atau tidak ini Pak? Kalau titik, nah nanti itu Rahasia. rahasia dari kami. Rahasia berarti. Untuk biasanya dilakukan di pagi, siang atau sore Pak untuk operasi ini sendiri? Karena ini kegiatan operasi patuh, jadi mungkin bisa kami laksanakan pagi, siang, sore maupun malam. Wah. Jadi tergantung dari range yang sudah kami tentukan. Jadi nanti harapannya ketika kami tidak menentukan jam operasinya ini masyarakat tuh bisa senantiasa tertib lah berlalu lintas. Jangan sampai nanti sudah lewat operasi patuh, lanjut lagi, balik lagi ke setelan pabrik, Iya. melanggar peraturan lalu lintas. Itu sama saja kayak operasi ini hanya berjalan begitu saja, tidak ada manfaat, tidak ada membawa perubahan bagi masyarakat. Apakah dengan adanya operasi patuh ini mengurangi angka-angka pelanggaran Pak yang ada di Kutai Kartanegara sendiri? Harapan saya angka pelanggaran itu berkurang. Ya. Ketika angka pelanggaran berkurang, otomatis angka kecelakaan lalu lintas juga pasti berkurang. Ya. Jadi itu memang berkesinambungan, yang dimana angka pelanggaran dan angka kecelakaan itu sangat berjalan lurus. Ketika pelanggaran ini naik, otomatis angka kecelakaan lalu lintasnya juga pasti akan naik, akan bertambah. Baik, Seperti dan itu. bagaimana kondisi laka lantas di Gukar sendiri Pak untuk saat ini? Kalau kondisi laka lantas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk saat ini masih tergolong rendah, tetapi dalam beberapa hari terakhir, khususnya 1 minggu terakhir, terjadi beberapa laka di wilayah Samboja, kemudian di wilayah Lojanan, Loakulu, Tenggarong Seberang, dan Jalan Raya Tenggarong ke Kutai Barat. Iya. Tepatnya di Kota Bangun itu terjadi laka lantas yang tingkat fatalitas korbannya termasuk tinggi, karena di situ ada beberapa korban yang luka berat. Iya. Dan faktor penyebab utamanya terjadi laka lantas ini apa Pak? Faktor utamanya di beberapa titik ini berbeda-beda ya. Ada yang dia berkendara melambung melewati marka jalan, Iya. sehingga menabrak kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan, itu yang di Samboja. Kemudian ada beberapa kendaraan juga yang dia memang kurang hati-hati, jadi saling bertabrakan, melewati marka juga, jadi bertabrakan antara pengendara R2 dengan R2. Selanjutnya adalah antara truk dengan motor, itu biasanya kelalaian dari sopir juga bisa, sopir truk tidak mengecek kendaraannya terlebih dahulu, jadi ketika dipakai, ketika melewati jalanan turunan, terjadi remblong di situ, sehingga menabrak kendaraan dari belakang. Dan bagaimana Satlantas sendiri mengurangi laka lantas yang ada di Gukar sendiri Pak? Yang pasti kami sudah melaksanakan sosialisasi di tempat-tempat tertentu, baik itu di pos-pos tempat pemberhentian truk tersebut, kemudian kepada
masyarakat pada umumnya dan pelajar-pelajar juga sudah kita laksanakan sosialisasi, khususnya kayak sekarang ini kan lagi musim baru-barunya anak sekolah masuk ya. Iya. Banyak juga permintaan kepada kami untuk mengisi materi di sekolah-sekolah. Ya, harapan saya ketika dari Satuan Lalu Lintas memberikan sosialisasi atau edukasi kepada sekolah tersebut, anak-anak atau muridnya itu bisa patuh dan menjadi tertib dalam berlalu lintas. Jadi bukan berarti setelah dikasih edukasi malah dia melanggar. Jangan sampai. Jadi kalau misalkan sudah dikasih edukasi, ya diikutin edukasi itu seperti apa. Edukasi itu kan tujuannya baik, begitu. Buat keselamatan diri kita sendiri juga ya Pak ya. Iya. Dan terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat Kukar terkait operasi Patuh Mahakam 2025 ini Pak. Pesan untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan operasi Patuh Mahakam, silakan nanti tertib dalam berkendara, jangan sampai kita menjadi pelanggar ketika pelaksanaan operasi ini. Tertib berkendara itu merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan. Karena sesuai dengan tema operasi Patuh kali ini adalah tertib berlalu lintas demi mewujudkan Indonesia Emas. Itu adalah tema daripada operasi Patuh Mahakam tahun 2025. Mari sama-sama kita tertib berlalu lintas agar kita selamat di jalan raya, orang lain selamat di jalan raya, dan ingat keluarga menanti kita di rumah. Baik, luar biasa sekali. Dan terakhir sekali lagi Pak, ya terkait pesan dari Polres Kukar terhadap penggunaan aplikasi pantau BPKB Etam ini Pak. Ya, pesan atau harapan terkait inovasi pantau BPKB Etam ini, semoga inovasi yang sudah kami buat bisa bermanfaat bagi masyarakat keseluruhan dan bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain yang dimana memiliki masalah yang sama, yaitu kondisi geografis luas wilayah yang sangat luas. Jadi harapan saya inovasi ini bisa bermanfaat dan membawa kemudahan bagi masyarakat ketika pengurusan proses BPKB. Baik, luar biasa sekali. Dan kita sudah sampai di penghujung acara ini Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di sini. Semoga aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam proses pengurusan BPKB yang selama ini kerap memerlukan waktu dan perhatian lebih. Lebih dari itu, semoga pantau BPKB Etam menjadi inspirasi bagi hadirnya inovasi-inovasi digital lainnya di bidang pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional dan responsif di era digital. Dan akhirnya saya Dea Faradila mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Odah Bekesa selanjutnya. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, demikian Odah Bekesa hari ini. Sampai jumpa di 100.6 FM, pilihan terbaikmu.